Kita tidak mengundang Pak Prabowo misalnya. Walaupun saya punya gagasan persatuan nasional, mau ikut-ikut Bung Karno, tapi saya menghargai. Selain itu, Rocky menilai Jokowi akan tersingkir lantaran Prabowo tetap membutuhkan Megawati. Ini kasus Hasto ini, Sekjen PDIP. Ini gue ikut kata-kata Ibu Mega. Siapa sih yang mau ngawut-ngawut PDIP itu siapa? Bagian dari upaya untuk menyerang PDI Perjuangan. Alhamdulillah masih anaknya manusia. Mulyono kan manusia. Daripada anak onta dengan anak banteng. Ya kan? Apakah akan ada pergantian kursi sekjen? Apakah Pak Hasto akan mengundurkan diri? Halo kawan-kawanku, selamat datang kembali di Yuda Media HD, tentunya masih barengan sama Jub-Jub di sini. Dan seperti biasanya kawan-kawanku, jadi kali ini aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari sesuatu menarik apa ya hari ini. Sesuatu menariknya bertepatan di tanggal 10 Januari, tandanya apa? Tepat banget di HUT PDIP di 2025 ini. Tapi ada satu hal yang menarik di sini teman-teman. Karena di waktu kemarin itu mengadakan press conference ya, itu PDIP mengatakan kalau tidak akan mengundang Pak Presiden Prabowo Subianto. Acara anggota partai itu akan juga diikuti oleh seluruh kader partai dan rakyat di tingkat DPD dan DPC secara online ya. Jadi secara online disiarkan langsung. Terkait dengan undang, memang anggota partai ini karena tidak masalah sederhana, kita tidak mengundang wakil pemerintah. Kita tidak mengundang Pak Prabowo misalnya. Karena Pak Prabowo itu insya Allah akan kita undang pada saat acara kongres partai. Karena acara untuk partai itu untuk internal partai kita. Sebagai media kita untuk melakukan introspeksi dan perbaikan diri. Serta merancang berbagai macam kegiatan yang langsung menyentuh kepada rakyat. Dan kita buat secara sederhana, makanya kita lakukan di skor partai di Tengahku. Dan kita juga memahami bahwa kondisi ekonomi kita juga tidak sedang baik-baik amat ya. Kalau kita hadapkan partai yang mewah begitu, itu akan menyakiti hati rakyat, gitu ya. Jadi penuh dengan kesederhanaan, tapi sangat bermakna dan sangat ideologis, dan langsung diikuti dengan gerakan kita untuk bisa langsung turun bersama-sama dengan rakyat. Oke, jadi itu pernyataannya dari PDIP yang mengatakan tidak akan mengundang Pak Prabowo Subianto ataupun dari perwakilan pemerintah karena ini merupakan acara internal partai. Seperti itu teman-teman. Kalau kita bicara soal PDIP dan juga Pak Prabowo Subianto, kalau menurut kedua belah pihak nih ya, hubungan antara keduanya ini baik-baik saja sebenarnya gitu loh. Dari jauh-jauh hari juga dari pihaknya Gerindra ataupun dari pihaknya PDIP juga mengatakan kalau hubungan Ibu Mega dan juga Pak Prabowo ini sebenarnya baik kok. Karena sebelumnya kan memang sempat ada isu pertemuan gitu kan ya teman-teman ya. Tapi sayang sekali itu tidak terwujud gitu loh teman-teman. Nah, kalau bicara hubungan antar keduanya, di acara sebelumnya ketika Pak Prabowo Subianto ini menghadiri sebuah acara apa ya kok aku agak lupa gitu. Yang pasti menghadiri sebuah acara gitu ya. Dan di mana ada Ibu Puan Maharani yang hadir di situ. Nah, ada poin menarik yang diucapkan oleh Pak Prabowo Subianto. Oh, acaranya gue. Saya merasa nyaman ada Mbak Puan di sini malam hari ini. Dan saya menghargai PDIP. Walaupun saya punya gagasan persatuan nasional, mau ikut-ikut Bung Karno. Tapi saya menghargai bahwa untuk demokrasi mungkin perlu ada yang di luar koalisi sebagai check and balance untuk mengawasi kita. Tapi saya yakin, walaupun di luar di dalam, saya yakin di ujungnya seluruh partai politik yang di Indonesia, dalam hati mereka, hati paling dalam adalah cinta tanah air, cinta merah putih.
Nah, itu disampaikan Pak Prabowo ketika acara Golkar, teman-teman. Jadi waktu itu sebelum Pak Prabowo mengatakan nyaman ada Mbak Puan di sini, ada satu kalimat yang diucapkan Pak Prabowo, yaitu saya nyaman bersama dengan Kim. Itu yang kemudian orang-orang itu menafsirkan ini sebagai bentuk penolakan halusnya Pak Prabowo ke PDIP untuk berkoalisi seperti itu. Karena seperti kita tahu teman-teman, sebenarnya ajakan Pak Prabowo untuk PDIP bergabung, ikut bergabung, dirangkul, itu dari awal. Tapi rasa-rasanya kok ajakan itu dipermainkan gitu loh. Meskipun memang ada narasi, ada statement dari kedua belah pihak kalau hubungan antara dua-duanya ini baik-baik aja gitu. Tapi ya tidak menutup kemungkinan juga hal yang dipikirkan oleh masyarakat ini benar adanya, begitu teman-teman. Kalau menurut kalian gimana? Apakah benar yang diucapkan Pak Prabowo itu merupakan bentuk penolakan atau bagaimana? Nah, sekarang kita balik lagi nih di acara HUT PDIP. Di acara HUT PDIP ini ada yang kemudian mempertanyakan apakah ini nanti menjadi momentum di mana Pak Sekjen ini akan diganti. Karena isu mengenai pergantian sekjen sudah santer banget tersebar di media sosial beberapa waktu belakangan ini, banyak dibahas juga sama orang-orang ya kan, bahkan sudah ada beberapa nama yang diduga bisa menggantikan Pak Hasto sebagai sekjen PDIP. Apalagi kalau melihat situasinya Pak Hasto ini kan memang baru saja ditetapkan sebagai tersangka, begitu teman-teman. Apakah akan ada pergantian kursi sekjen? Apakah Pak Hasto akan mengundurkan diri? Itu semua adalah wilayah otonomi internal partai dan memang harus diakui, suka tidak suka, tapi ADART kami, konstitusi kami mengamanatkan itu wilayahnya Ibu Megawati. Oh, ini masih belum ngasih bocoran teman-teman. Yang jelas katanya itu wilayah Ibu Megawati, jadi ya kita lihat aja nanti bagaimana menariknya di HUT PDIP ya. Apakah memang benar ada momentum ini atau tidak, atau mungkin nanti ketika kongres, karena menurut isu-isu yang sudah berkembang ini pergantian sekjen ini memang akan dilaksanakannya nanti di waktu kongres, akan berkemungkinan terjadi di waktu kongres, bukan di HUT, begitu teman-teman. Pengamat politik Rocky Gerung meyakini bahwa Prabowo butuh Megawati dan PDI Perjuangan. Adapun kondisi tersebut dikatakan oleh Rocky Gerung akan membuat Jokowi tersingkir. Pengamat politik Rocky Gerung menilai konflik antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo akan mengganggu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, Prabowo diyakini mampu menjaga stabilitas. Selain itu, Rocky menilai Jokowi akan tersingkir lantaran Prabowo tetap membutuhkan Megawati. Hal itu disampaikan oleh Rocky Gerung melalui podcast yang tayang di channel YouTube pribadinya pada Senin 30 Desember. Rocky Gerung mengatakan isu-isu PDIP dan Jokowi akan meledak seperti bom waktu pada Januari 2025. Terlebih, isu-isu ini selaras dengan Kongres PDIP yang akan diadakan pada Januari. Tidak hanya itu, konflik antara Jokowi dan Partai Kepala Banteng akan mengganggu pemerintahan Prabowo Subianto. Menarik lagi nih teman-teman. Kalau tadi kita bicara soal HUT PDIP yang kemudian pengamat politik Bung Rocky ini itu memberikan pandangannya gitu ya. Kalau katanya Pak Prabowo Subianto ini jauh lebih membutuhkan PDIP ketimbang Pak Joko Widodo. Katanya seperti itu. Lebih membutuhkan kayak gimana nih Bung Rocky maksudnya? Sebenarnya kalau konteks membutuhkan ini kan luas ya gitu, luas, penafsirannya luas. Dan kalau kita coba analisa juga, kalau semisalkan memang benar nih Pak Prabowo Subianto lebih membutuhkan PDIP, dari awal Pak Prabowo kan sudah mengajak PDIP untuk bergabung, tapi lihat dong responnya. Diajak bertemu masih suka ngambek ya kan? Udah janji nggak jadi lagi ya, kayak kena prank berkali-kali gitu loh. Kalau posisinya Bung Rocky itu ada di Pak Prabowo, coba gimana perasaannya Bung Rocky? Nah gitu loh, sekarang dipikirin seperti itu teman-teman. Dan apalagi kalau kita bicara PDIP dan Pak Joko Widodo ini sebenarnya nggak bisa dibandingin gitu loh. Nggak bisa. PDIP ini kan sebagai partai, dalam bentuk partai, Pak Jokowi sendirian.
Terus kalau dari posisi juga kan partai dengan mantan presiden, ya memang benar Ibu Megawati sebagai ketumnya juga menjadi mantan presiden, tapi kan dia nggak bisa disamakan partai dengan orang gitu kan, nggak bisa ya kan. Terus Pak Prabowo Subianto sendiri kan juga sebagai presiden yang meneruskan. Ya jadi wajar aja kalau Pak Prabowo Subianto ini masih terkadang meminta pandangan dari Pak Joko Widodo ataupun dari Pak SBY, seperti itu teman-teman. Soalnya seringkali nih hal-hal semacam ini itu disalahartikan oleh orang-orang. Ini kasus Hasto ini, sekjen PDIP. Ini gue ikut kata-kata Ibu Mega. Siapa sih yang mau ngawut-ngawut PDIP itu siapa? Menurut analisa Mas Guntur deh. Iya. Kalau bagi kami ini kan nggak ada yang tidak berhubungan peristiwa-peristiwa di negeri ini. Pasti ada hubungannya antara pemecatan terhadap Jokowi, ya, kemudian dengan penetapannya Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, kemudian dari sebelumnya juga dari yang disampaikan oleh Ibu Mega tanggal 12 Desember bahwa ada yang mau mengawut-awut, yang mengacak-ngacak partai. Jadi ini memang kasus adalah kasus politik, ya, bagian dari upaya untuk menyerang PDI Perjuangan. Kenapa bisa saya katakan begitu, bahwa ini kasus politik? Ya karena KPK sendiri yang membuat framing ini adalah kasus politik. Maksudnya Mas Guntur gimana? Maksudnya adalah meskipun KPK adalah lembaga penegak hukum, ya, tapi kasus ini benar-benar politik yang dibungkus, yang di-framing sendiri oleh KPK. Kenapa alasannya? Pertama, sebelum penetapan Mas Hasto keluar, itu namanya sprindik SPDP sudah dibocorkan ke publik. Tanggal 24 pagi kami kebingungan. Ada berita Mas Hasto sudah tersangka, kemudian di televisi sudah cuplikan dari suratnya itu keluar. Itu nggak boleh harusnya itu. Jadi ada apa ini? Ada upaya untuk membangun opini, udah mulai mendiskreditkan orang dan sebagainya, dan orang itu belum tahu kasus ini. Jadi ini sudah keanehan sendiri. Kan tidak boleh, harusnya kan KPK itu steril, kok bisa bocor kemana-mana. Dan yang gue bingung Mas Hasto sama Ibu Koni kok udah bisa tahu duluan nih yang di podcast Faisal. Kenapa? Nah, itu karena Mas Hasto sudah setahun belakangan ini selalu diancam dengan kasus Harun Masiku. Setiap dia bicara keras, bicara kritis terutama kepada Jokowi dan keluarganya, selalu ada yang datang mengirimkan pesan atau pas dengan mengancam, ntar kasus Harun Masiku ditersangkakan lalu gitu. Ketika kita lagi bicara soal hubungan antara Ibu Mega, Pak Prabowo Subianto dengan Pak Joko Widodo yang kemudian lagi santer dikabarkan belakangan ini adalah soal mengawut-awut teman-teman. Jadi kemarin itu baru aja Pak Ahok itu dipanggil oleh KPK sebagai saksi, diminta keterangan sebagai saksi untuk sebuah kasus. Yang mana kemudian kita juga diingatkan kembali kalau sebelumnya Pak Hasto kan juga seperti itu. Dipanggil sebagai saksi kemudian menjadi tersangka baru-baru ini saja gitu ya. Tapi sayangnya Pak Hasto masih belum memenuhi panggilan KPK waktu itu. Dan kemudian sampai detik ini narasinya yang dibangun oleh PDIP soal mengacak-acak. Makanya dengan pemanggilannya kemarin, pemanggilannya Pak Ahok kemarin, itu sama tuh narasinya. Oh ini sebagai upaya mengacak-acak Kongres PDIP. Kalau kalian setuju nggak sih teman-teman? Pengamat politik Rocky Gerung menanggapi kabar penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Menurutnya kabar tersebut menjadi ujian bagi Presiden Prabowo Subianto di samping penolakan PPN 12%. Rocky menduga penetapan Hasto sebagai tersangka menjadi salah satu agenda dari ex-kader PDIP sekaligus Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Namun ia heran mengapa KPK tidak menetapkan Hasto sebagai tersangka terkait kasus Harun Masiku sejak dulu. Terkait respons Ketum Megawati Soekarnoputri, Rocky menilai tidak kaget. Menurutnya Megawati justru sudah memberikan kode terkait penetapan Hasto sebagai tersangka. Lah kan emang sebenarnya mau ditetapkan dari dulu. Tetapi ketua yang dulu kan kayak ogah-ogahan gitu kan. Dan kalian pasti tahu lah ya cerita soal itu, bagaimana pemimpin
KPK yang dulu dari 2020 ya, itu sudah tuh diusulkan Pak Hasto itu ditetapkan sebagai tersangka. Terus katanya beginilah, begitulah, makanya tidak jadi. Dan sekarang dengan pergantian ini barulah Pak Hasto Kristianto ditindak tegas, ditetapkan sebagai tersangka begitu. Karena memang dari dulu sudah dilihat tuh ada keterlibatannya Pak Hasto di dalam kasusnya Harun Masiku, apalagi dibalik hilangnya Harun Masiku gitu. Ini si Irma Suryani ini ternaknya Mulyono. Iya. Saya bilang, saya jawabnya santai aja Bang. Alhamdulillah masih anaknya manusia. Mulyono kan manusia. Daripada anak onta dengan anak banteng. Ya kan? Oh, ini menarik dari Bu Irma ini ya teman-teman ya. Sebagai penutup kita mendengarkan statement menarik dari Bu Irma ketika Ibu Irma memberikan respon ketika dijuluki sebagai anak Mulyono. Karena memang beberapa waktu belakangan ini, tidak cuma waktu belakangan ini, tapi memang dari dulu-dulu gitu ya, orang yang ibaratnya bersuara mengenai Pak Joko Widodo itu dijuluki sebagai anak Mulyono. Terus ada juga tuh orang yang selalu menyuarakan soal PDIP itu dijuluki anak banteng dan lain sebagainya. Terus di sini Bu Irma mengatakan, ya alhamdulillah karena saya masih dianggap sebagai anak orang. Mulyono kan orang, katanya seperti itu. Menarik sekali jawaban santuy dari Bu Irma. Gimana nih kalau menurut kalian, komentar kalian mengenai video kita hari ini? Yuk langsung aja tulis di kolom di bawah ya. Dan teman-temanku semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jubju pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.